gengs, gue mau cerita nih perjalanan gue di Malaysia. Enjoy video. Tuan-tuan dan puan-puan, alat pendengaran telinga dan selimut dijual dalam penerbangan ini. Kepada penumpang yang sudah membuat pembelian di atas talian, sila tunjukkan pas masuk untuk bukti pembelian kepada anak-anak kapal. Gengs, waktu tempuh yang dilalui dari Jakarta ke Malaysia itu tentunya 1,5 jam lah. Ya, itu berangkat di sore hari sampai sana. Pemandangan di atas langit Malaysia, gengs. Tuh kota-kotanya ya, penuh dengan lampu di malam hari. Nah, udah sampai nih, gengs, di Malaysia. Nah, ini kedua kalinya gue ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia. Jadi ini kayak rumah kedua buat gue sih. Bercanda ya. Habis murah banget kalau jalan-jalan ke Malaysia. Nah, di Kuala Lumpur ini memiliki 2 bandara internasional ya, gengs, yaitu Kuala Lumpur International Airport dan Kuala Lumpur International Airport 2. Untuk bandara yang low cost ya, jarak dari bandara ke Kuala Lumpur itu sekitar 50 sampai 60 km. Pertama sih yang jelas kita harus ke bagian imigrasi dulu nih. Biasa ditanya kepentingan kita apa datang ke Malaysia. Yang jelas kan kalau gue sih udah ada booking hotel dan udah ada tiket buat pulangnya juga. Jadi cepet prosesnya karena udah tahu tujuannya kemana. Nah, berhubung kita punya temen di Malaysia, jadi kita dijemput nih, gengs. Nanti di perjalanan gue sekalian deh ngasih tahu info pakai apa aja untuk sampai ke pusat kota ya. Untuk menuju ke Kuala Lumpur pusat kota, lo bisa naik bus, naik taksi, naik KLIA Express, atau bisa naik transportasi online juga ya, gengs. Nah, ini malam pertama gue di Kuala Lumpur. Gue masih kecil sih nyari penginapannya. Ya, ini pakai Oyo ya, gengs, deket Central Market. Jadi deket pasar oleh-oleh yang ada di pusat kota. Nah, gengs, ini lingkungan di sekitar hotel gua. Hotel gua tuh nggak jauh banget dari Central Market. Ya, di keadaan jalanannya tuh ya. Nah, itu yang ada tenda kuning itu Central Market. Sebenarnya sih gue berdiri di samping Central Marketnya juga karena kan pintunya banyak. Nah, untuk Pacific Express Hotel ini hotel yang kedua yang bakal gue tempatin. Jadi nanti jam 12 check out gue pindah ke hotel ini ya. Lebih besar sih ini tempatnya. Nah, ini kita lagi nunggu jemputan. Jadi kita naruh barang-barang dulu ke resepsionis karena hari ini schedule-nya itu mau ke Genting. Sebelum ke Genting kita mampir dulu di pinggiran jalan karena di sini banyak monyet-monyet. Kita udah prepare sih, udah bawa roti yang banyak untuk ngasih makan ke mereka, gengs. Nah, kita udah sampai di Genting nih, gengs. Nah, lihat sendiri kan, di situ kabutnya udah banyak banget, tebel banget.
Ini suhunya dingin banget loh gengs di sini. Nah, di Genting itu ada wahana rekreasi buat anak-anak, ada kasino juga buat yang dewasa, tapi harus punya KTP ya, pasportnya juga diperiksa nih. Setelah mengantri bermenit-menit, akhirnya kita naik. Mati macam tu. Ini tak bisa. Tapi boleh lah. Ini belum jadi lagi nih kan. Tuh gengs, kabutnya tebel banget dan ini tinggi banget. Awalnya sih dengkul gue lemes banget karena jujur aja gue takut ketinggian, tapi setelah bermenit perjalanan akhirnya gue ngerasa biasa aja sih ya. Tapi ya ini nih yang bikin jantung nyer-nyeran adalah pada saat perpindahan dari tiang ke tiang yang lain itu berasa bergetar ya, dan ada suara-suara yang bikin jipel tentunya. Tuh kabutnya tebel banget. Tapi kalau misalkan berkabut gak usah turun. Hah? Bisa. Kalau kabut gak usah turun katanya. Ya, ini salah satu kereta jantung tercepat dan rute terpanjang di Asia Tenggara ya, gengs. Nah, bagi teman-teman yang mau ke sini bisa naik bus ya. Itu harganya 7,50 ringgit. Nah, di sini di Genting itu ada 6 hotel besar ya, gengs ya. Yang paling besar itu namanya adalah First World Hotel, mempunyai 7.300 kamar. Selain itu ada 5 hotel lainnya, yaitu ada Crockford, Genting Grand, dan Maximax. Ya, jika digabungin sih total ada 10.000 kamar. Banyak ya, gengs. Dan gue sempat mampir di komplek kuil Gua Cisue Temple ya, itu adanya di tengah-tengah di perjalanan, tapi berhubung keadaannya hujan jadinya gue nggak sempet video ini. Itu kalau dari puncak sekitar 5-10 menitan aja sih di tengah-tengah. Oh ya, untuk harga tiketnya untuk kereta gantung yang transparan itu 15 ringgit. Kalau untuk yang tidak transparan itu 8 ringgit, guys. Ya, jadi kalau bisa belinya PP ya. Nanti kalau habis dari atas pasti kan harus turun ke bawah. Nah, untuk hari berikutnya kita on the way ke Bukit Bintang. Dari Central Market kita naik MRT ya, gengs. Jadi kalau misalkan naik MRT, kalau bisa sih beli tiketnya langsung PP aja. PP ini 8 ringgit. Kayak Cawang nih. Hong Kong Bank. Kebetulan pada saat gue datang memang lagi
mendekati hari kemerdekaan negara Malaysia, gengs. Jadi tadi sempat jalanan tertahan karena ada iringan dari kedutaan yang ada di sana gitu. Seru, rame banget ya. Jadi kalau di Genting ini, kalau lo mau nyari brand-brand mahal dengan harga yang jauh lebih murah dibandingin di Indo, ini rekomendasi banget kalau kalian mau beli produk-produk yang brand itu di Bukit Bintang. Jangan lupa ya, bagi yang belanja itu kardusnya dibuang supaya nggak kena pajak. Oke. Nah, ini pemandangan dari atas hotel gue. Tuh, semua bisa kelihatan, gengs. Ya, ada Twin Tower-nya juga kejauhan. Gue sengaja sih nggak mampir ke Twin Tower karena waktu pas pertama kali ke Malaysia, gue udah pernah sesi foto di sana. Ya, jadi gue nggak kesana. Oke, enjoy. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa punya gambaran lah sedikit minimal kota Malaysia itu seperti apa. Gak jauh beda sih sama seperti di Indonesia tuh ya. Jangan salah fokus ya sama puting gue. Oke, jangan lupa supaya gue semangat nge-upload video-video jalan-jalan gue, bantu di share ya, dan komen dan like juga supaya bisa makin semangat lagi gue bikin videonya. Nah, ini waktunya pulang, gengs ya. Jadi gue siap-siap on the way ke bandara ya. Kali ini gue nggak diantarin sama teman gue yang di Malaysia, jadi kita naik taksi. Itu sekitar 100 ringgit deh kalau nggak salah, seinget gue. Sebelum take off, makan dulu nasi lemak. Nah, tuh si bos sampai ketiduran sambil nunggu pesawat.